tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian, dan tetap kalian bersiaga di negeri perbatasan itu, terutama kalau dalam kondisi peperangan. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, kita siaganya apa? Wajib kita bermawas diri dari hasutan bisikan-bisikan syaitan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberi kemenangan, diberi keberkahan, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'alakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Gak ada yang amin nih? Amin. Lama banget setiap apa yang dulu. Saya ulangi, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim mukmin yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya. Sekali lagi, karena seorang muslim mukmin yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim mukmin yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Setuju? Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatidzah DKM Al-Husna, Bapak RW, Bapak RT tadi ya, Bapak RT 2 gitu ya. Jadi Bapak RT, dan Bapak Ibu yang lainnya tidak saya sebut, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Bapak Ibu jamaah sekalian sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Utangnya sudah lunas belum? Masya Allah. Ini kalau Ustadz Pak, kalau Ustadz bicara utangnya sudah lunas apa belum, ini kaitannya dengan ibu-ibu, maksudnya utang puasanya. Kalau yang lainnya masalah utang kontrakan, utang yang lain kreditan, itu terserah Anda ya. Saya hanya mengingatkan saja gitu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kaitannya dengan Ramadan. Saya ingin awali dulu kisah menariknya dari sikap para sahabat Nabi ketika orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kaum muslimin, agamamu itu tidak benar. Kalau agamamu itu benar, pasti ada syariatnya berpuasa. Kok ini ajaran Muhammad tidak ada? Maka para sahabat Nabi nggak bisa ngejawab. Tapi akhirnya tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Dahsyatnya setelah turun ayat ini, ada yang mengatakan, apa yang terjadi? Tadinya orang Yahudi Nasrani yang meragukan tentang kebenaran Islam, begitu turun ayat ini mereka terbuka hatinya, dapat hidayah. Kalau begitu benar ini agama Muhammad. Karena apa? Dalam Taurat memang ada puasa, saum, dalam Injil juga, dalam Zabur dan kitab dan Nabi dulu juga ada. Bahkan sekarang ternyata dalam Al-Quran juga diperintahkan oleh Allah kaum muslimin untuk menjalankan saum. Akhirnya mereka tidak berani lagi mengatakan kalau Islam ini agama yang salah setelah turun syariat saum ini. Ya, jadi kalau orang Yahudi Nasrani yang tadinya menyalahkan, begitu
ada turun ayat ini mereka langsung mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebagian ya, tidak semuanya ya. Apa yang menarik pada sahabat Nabi? Saum yang pertama dijalankan dengan senang hati. Saum yang kedua lebih senang. Begitu memasuki mau tahun ketiga, Masya Allah, beberapa sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kenapa enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Bapak Ibu ada enggak yang tanya kayak gitu? Yang ada, maaf, saum Ramadan ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap malam dihitungin terus itu. Alhamdulillah dapat 3, alhamdulillah 7. Itu makanya ya, kalau awal-awal itu yang jamaahnya, kalau awalnya banyak, itu lama-lama jadi sedikit. Lihatlah masjid-masjid mana-mana. Tapi kalau awalnya sedikit, lama-lama habis. Ya. Kecuali istiqomah. Tapi insya Allah kalau di Al-Husna ini, insya Allah nggak beda dengan yang lain. Istiqomahnya, karena yang lainnya ada yang istiqomah. Kan kita bertanya-tanya, lah yang awal itu sebenarnya manusia apa jin gitu loh ya. Nah, mestinya kalau yang pulang kampung mudik, oke lah kita maklumi gitu loh ya. Tapi kalau yang ada, mestinya ini Bapak Ibu, semakin menjelang akhir Ramadan itu semakin semangat. Diibaratkan apa? Pacuan kuda. Lomba kuda atau pacuan kuda itu dahsyat sekali. Semuanya ya, penunggang kuda itu menjelang titik finish itu mengencangkan, dan kuda itu berusaha sekencang mungkin untuk mengakhiri pas dengan semangatnya. Nah, di kita kadang-kadang malah menjelang akhir sibuk dengan urusan-urusan dunia ya, mulai kuenya, mulai roti, akar kelapanya. Di sini pada buat roti akar kelapa ya. Nggak apa-apa, pokoknya kalau menjelang akhir Ramadan, apalagi kurang 1 hari, 2 hari, atau kurang 3 hari, buatnya rendang, buatnya kue, buatnya roti. Yang penting jangan lupa ustadznya gitu aja deh gitu. Enggak, ini nggak rumor loh, ini serius loh ya. Gitu ya. Ingat-ingat loh, ini nggak rumor, ini serius loh. Masya Allah. Ya, jadi pertanyaannya begitu ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan? Kenapa nggak 1 tahun atau 6 bulan? Saking senengnya. Kok bisa begitu? Apa rahasianya? Nah, Imam As-Singkiti menjelaskan ya, barang siapa yang dia memasuki atau menjelang datangnya bulan Ramadan, apalagi sudah memasuki bulan Ramadan, tapi kok dia masih berlumur dengan dosa dan maksiat, maka yakin dia tidak akan bisa istiqomah di dalam kebaikan ibadah amal soleh di bulan Ramadan.